Hello guys, welcome back to the second lesson of the course, which is simple past tense. So let's get started. Kenalan dulu yuk. Nama gue Vanessa Virginia dan lu bisa manggil gue Vanes atau Nesa. Gue sekarang lagi kuliah di UI, jurusan akuntansi. Terus gue bisa ngomong 3 bahasa dan lo bisa ngomong salah satu dari 3 bahasa itu sama gue. Tapi untuk materi-materi di course dan lesson ini kita bakal ngomong pakai Indonesia dan Inggris. Terus kalau soal hobi gue suka membaca because reading is a magical time spender. Yes. Kalau merasa course dan lesson yang gue kasih ini berguna buat lo, silahkan follow gue di http://unacademy.com/user/vampire98. Okay, let's get started. Simple past tense. I think this is one of the most heard tenses all over the world. Jadi tenses ini benar-benar sangat sering dipakai, sangat sering dimention, dan gue yakin semua orang yang pernah belajar bahasa Inggris tahu tenses ini. Dan apa sih simple past tense itu? Simple past tense is used if we want to indicate a situation in the past and to indicate an action which took place at a definite time in the past. Jadi simple past tense digunakan untuk menunjukkan suatu situasi di masa lampau dan suatu tindakan yang terjadi di suatu waktu yang jelas di masa lampau. Patternnya gimana? Cara membentuk kalimatnya gimana? Ada 2, yaitu jika ada verb, kita menggunakan pattern yang ini, yaitu subject plus verb to yang diikuti dengan past time expression. Lalu kalau nggak ada verb, kalau nggak ada kata kerja, kita pakai yang kedua, yaitu subject plus was or were plus adjective or preposition or noun yang diikuti juga dengan past time expression. Kalau mau mengungkapkan sesuatu yang negatif, pakai ini, subject plus did not plus verb. Jadi verb to tadi akan berubah ke wujud asalnya, yaitu verb one atau verb doang, yang sama seperti simple present tense yang di sebelumnya. Jika verb SES ketemu does, akan kembali ke bentuk semulanya. Jadi kalau di simple past tense, apapun subjeknya, asal sudah ketemu did not dan kata-kata did, jadi verbnya itu harus kembali ke bentuk semula. Kalau untuk yang tidak ada kata kerja, kita menggunakan pattern yang ini, yaitu subject plus was or were plus not plus adjective prepositional yang diikuti dengan past time expression. Kalau mau bertanya juga gampang. Kita hanya perlu mengubah lokasi dari did-nya dan menjadi did plus subject plus verb yang diikuti dengan past time expression. Sama juga was or were plus subject plus adjective or preposition or noun yang diikuti dengan past time expression. Gampang kan cara menggunakan simple past tense ini? Yuk, telah lebih lanjut yuk. When there is no verb, we should use be or was or were. Jadi yang seperti tadi gue mention di pattern-patternnya, pasti lo bertanya, yang pakai was yang mana, yang pakai were yang mana? Ini nih jawabannya. Jadi kalau yang pakai was itu ada I, ada he, ada she, ada it, dan ada singular noun. Kalau yang menggunakan were, ada you, ada we, ada they, dan ada plural noun. Gampang kan? Cuma 2 doang, jadi lo gampang deh hafalinnya. Nah, di simple past tense ini sering ketemu yang namanya past time expression, yaitu suatu ekspresi waktu yang notabene itu selalu ada di simple past tense. Jadi kalimat-kalimat yang menggunakan simple past tense itu selalu ada past time expression. Dan mereka itu ada yesterday yang artinya kemarin, just now atau tadi, this, bla 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 itu maksudnya bisa this morning, bisa this afternoon, bisa last night yang artinya itu tadi. Jadi kayak this morning tadi pagi, this afternoon tadi siang. Kalau tadi malam gantinya jadi last night, nggak this night. Kalau yang keempat ada before, bang bang bang, before bang 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 itu bisa jadi the day before yesterday or the night before. Lalu kalau last ada last week, last month yang artinya lalu. Jadi last week itu minggu lalu, last month bulan lalu. Lalu yang keenam ada blank 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 ago. Itu lalu juga artinya, cuman dia dispesifikkan kayak a week ago, 1 minggu yang lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Lalu ada once or previously or formerly yang artinya dulu. Jadi kalau kita mau ngomong dulu gampang banget pakai kata once. Lalu yang kelas 8 ada
time expression seperti ini in 1980 or in June 1995. Jadi bisa langsung dispesifikkan ini terjadinya kapan. Misalnya tanggal segini gitu. Gampang banget kan pakai in doang. Ini ada contoh-contohnya example. Uncle was sick yesterday. Uncle itu singular noun menggunakan was, lalu diikuti dengan adjective yaitu sick, dan ada past time expression yaitu yesterday. Easy, right? Lalu yang kedua ada Jenny watched TV last night. Jenny itu singular noun, jadi tapi karena dia menggunakan kata kerja, jadi kita nggak usah peduliin dia singular or plural or any subject it is. Kita hanya perlu mengubah verbnya menjadi verb to, dari watch menjadi watched. Lalu ada objeknya TV dan ada past time expressionnya yaitu last night. Yang ketiga, mother didn't go to police station 2 days ago. Mother tidak pergi ke kantor polisi 2 hari yang lalu. Jadi kalau tidak kan kita menggunakan didn't, baru go-nya ini kembali ke bentuk semula. Ya, go kan verb to-nya when. Jadi karena dia udah ada did, jadi kembali lagi seperti ke bentuk semula yaitu go. Lalu yang keempat, we were not or weren't in Tom's house this morning. Jadi was not dan were not ini bisa disingkat jadi weren't dan wasn't. Dan kenapa kita pakai were? Karena subjeknya we. Dan ini juga menggunakan past time expression. Yang kelima ada did you buy a BMW last month? Nah, ini juga gampang banget, tinggal pakai did, kata kerja kembali ke bentuk awal, buy, lalu ada past time expression last month. Dan keenam, was she busy just now? Kenapa pakai was? Karena ada kata she di sini dan ada just now juga sebagai past time expression. Oke, ini udah selesai nih, udah sampai ke conclusion. Conclusion, first, simple past tense is used when we want to indicate a situation and action in the past. Jadi segala sesuatu yang terjadi di masa lampau yang bisa didefinisikan, maksudnya didefinisikan waktunya, itu harus menggunakan simple past tense. Lalu yang kedua, verb is in verb to form, which is verb plus d or ed. Jadi verb to itu kebanyakan diakhiri oleh d or ed, tapi ada pengecualian, ada juga verb yang irregular form. Jadi kayak seperti go tadi, kan verb to-nya when, dia bukan go, dia jadi when. Jadi ada kata kerja tertentu yang mempunyai verb to yang berbeda dan melepas dari aturan d or ed itu, yang nanti akan gue telaah lebih dalam di Q&A aja ya. Lalu yang ketiga, when there is no verb, use was or were depending on the subject. Kalau nggak ada kata kerja, kita pakai was dan were tergantung pada subjeknya. Lalu yang terakhir, it is always found past time expression in simple past tense. Ini yang selalu harus diingat. Kalau simple past tense, dia harus selalu ada past time expression, yaitu keterangan waktu yang menunjukkan kalau kejadian itu terjadinya benar-benar di masa lampau. Karena simple past tense itu harus waktunya jelas, terdefinisikan, a definite time in the past. Kalau udah ngerti sampai sini, gue yakin lo udah menguasai simple past tense. Kalau lo masih mungkin agak-agak ngambang, karena gue ngasih contohnya juga masih dikit, tapi tenang aja, di Q&A lo bakal ngerti banget sama simple past tense, karena seperti yang gue bilang, bahasa Inggris itu nggak susah, demi apapun, bahasa Inggris itu nggak susah sama sekali, dan lo hanya perlu percaya sama diri lo sendiri. Okay, guys. So this is the end of the lesson 2 about simple past tense, and I hope this really helped you in somehow, some way. And let's meet again at lesson 3, which is simple future tense. It is much easier. Itu bakal lebih gampang, simple future tense. Jadi jangan patah semangat, tetap belajar SBMPTN ataupun enggak, lo pasti bisa menguasai bahasa Inggris. Thank you very much for watching, guys, and let's meet again. Bye-bye!